wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Sulistia dengan NIM A1H1250004. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah seni tari dan musik, yaitu Nur Hayati SPD MPD. Di video ini saya akan membahas tentang seni tari. Pengertian seni tari secara umum. Seni adalah hasil dari bakat kreatif atau imajinasi manusia untuk menciptakan karya, seperti visual, audio, atau pertunjukan yang memiliki nilai keindahan, ekspresi emosional, atau makna tertentu. Tujuan pembelajaran seni di taman kanak-kanak adalah untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, seperti melatih kreativitas, imajinasi, ekspresi diri, dan keterampilan motorik halus. Hakikat seni tari. Hakikat seni tari adalah ekspresi perasaan, maksud, atau pikiran melalui gerakan tubuh yang berirama, dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dan diiringi musik. 2. Tujuan seni tari. Tujuan seni tari beserta fungsinya. Yang pertama, sarana upacara. Tari dapat digunakan dalam berbagai upacara adat atau keagamaan. 2. Hiburan. Tari berfungsi untuk menghibur atau memberikan kegembiraan bagi penonton atau peserta acara. 3. Pertunjukan. Seni tari seringkali disajikan sebagai pertunjukan untuk dinikmati penonton yang memberikan aspek estetika seperti iringan musik, busana, dan tata panggung. 4. Pendidikan. Tari merupakan media efektif untuk pembelajaran, terutama dalam mengembangkan kecerdasan kinestetik, musikal, spasial, interpersonal, dan intrapersonal. 5. Ekspresi diri. Menari menjadi cara bagi individu untuk menyalurkan perasaan, emosi, dan ekspresi pribadi melalui gerakan tubuh yang ritmis. 6. Pelestarian budaya. Tarian tradisional memiliki tujuan utama untuk melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai luhur suatu masyarakat. 7. Olahraga dan kebugaran. Gerakan tari dapat meningkatkan figur fisik, memperkuat otot, dan melatih koordinasi tubuh. 8. Terapi. Dalam bidang kesehatan mental, tarian digunakan sebagai bentuk terapi untuk membantu proses penyembuhan atau pengembangan diri. 9. Media perkumpulan. Tari dapat menjadi sarana untuk berinteraksi dan membangun sosial di antara anggota masyarakat. 3. Karakter seni tari pada anak usia dini. 1. Sederhana. Gerakan tari dirancang agar tidak terlalu rumit dan sesuai dengan kemampuan motorik anak, baik motorik kasar maupun halus. Contohnya, seperti gerakan menggelengkan kepala, mengangguk, melompat, atau melambai. 2. Tiruan. Anak-anak secara spontan menirukan gerakan yang mereka lihat dari lingkungan sekitar, seperti gerakan binatang, orang tua, dokter, atau kegiatan sehari-hari. 3. Praktis. Tarian berfokus pada gerakan yang dapat dilakukan anak dengan mudah menggunakan bagian tubuhnya, seperti kepala, tangan, tubuh, dan kaki. 4. Tema. Tema yang dipilih adalah hal-hal familiar yang disukai anak, seperti tema hewan atau kucing, kupu-kupu, tumbuhan, atau kegiatan sehari-hari seperti bermain, memasak. 5. Iringan musik. Musik yang digunakan adalah musik yang ceria, gembira, dan mudah diingat. Seringkali menggunakan lagu-lagu anak seperti Kebunku atau Kelinciku. 6. Penyajian musik. Durasi penyajian tarian dan iringan singkat, tidak lebih dari 5 menit agar sesuai dengan rentan perhatian anak. 7. Dinamis. Meskipun sederhana, tarian anak bersifat dinamis dan energik, mencerminkan kegembiraan dari kelincahan anak saat bergerak. 4. Kemampuan dalam seni tari anak usia dini. 1. Kemampuan dasar fisik. Dapat melakukan gerakan keseimbangan, lokomotor, kecepatan, perubahan ekspresi, mengandalkan tubuh, gerak energik, dan koordinasi anggota tubuh. Rincian kemampuan
kemampuan dasar fisik dalam seni tari anak usia dini terdiri dari 1. Keseimbangan, kemampuan untuk menjaga posisi tubuh. 2. Gerak lokomotor, gerakan yang melibatkan perpindahan tempat seperti berjalan, berlari, atau melompat. 3. Kecepatan, kemampuan untuk bergerak dengan cepat atau lambat sesuai dengan arahan dan ritme tarian. 4. Perubahan ekspresi, kemampuan untuk menampilkan emosi dan karakter melalui gerakan wajah dan tubuh. 5. Mengandalkan tubuh, kemampuan untuk mengendalikan otot-otot besar dan kecil agar dapat bergerak sesuai keinginan. 6. Gerak energi, gerakan yang dilakukan dengan penuh semangat. 7. Koordinasi anggota tubuh, kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan tangan, kaki, kepala, dan tubuh secara bersamaan sehingga gerakan menjadi harmonis. 2. Kemampuan dasar estetik, dapat mengungkapkan keindahan tari baik dalam kegiatan penciptaan tari maupun dalam kegiatan menari. Contohnya dalam penciptaan adalah gerakan spontan dan unik. Seperti contoh dalam menari adalah kemampuan mengekspresikan rasa melalui ekspresi wajah, menghayati setiap gerakan dengan musik, serta menggunakan busana yang mendukung ekspresi. 3. Kemampuan dasar kreatif, dapat membuat gerak-gerak ekspresif yang spontan, unik, dan berbeda dengan teman-temannya, bahkan menciptakan gerakan baru, serta kecepatan dalam hal menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Pesan 1. Gerakan ekspresif dapat spontan, berarti mengubah atau menggerakkan gerak tubuh menjadi sebuah komposisi tarian yang utuh. 2. Unik dan berbeda dengan teman-temannya, berarti mencerminkan kepribadian atau perasaan anak secara unik sehingga membuat gerak yang berbeda dengan teman-temannya. 3. Kemampuan untuk menciptakan gerakan baru, artinya di mana anak tidak hanya melakukan gerakan-gerakan yang sudah ada, tetapi juga mampu menemukan atau menciptakan serangkaian gerakan tari yang sebelumnya belum pernah dibuat. 4. Kecepatan dalam menyesuaikan diri dengan teman-temannya, berarti anak dapat dengan cepat memahami dan mengikuti gerakan teman-temannya, sehingga tarian kelompok dapat berjalan dengan harmonis dan terkoordinasi dengan baik. C. Unsur-unsur pokok tari. 1. Wiraga atau raga, yaitu gerakan tubuh yang dilakukan penari dengan mengedepankan keindahan atau estetika. Contoh, gerakan tangan, kepala, dan kaki yang ritmis dan dinamis. Fungsinya yaitu merupakan unsur paling dasar dalam tari karena tari pada dasarnya adalah seni gerak. 2. Wirawa atau irama, yaitu harmonisasi gerakan dengan iringan musik atau suara. Contoh ketukan musik yang mengatur tempo dan mengeluarkan ekspresi gerak. Fungsinya yaitu menggiring gerakan agar lebih berirama, teratur, dan dinamis. 3. Wirasa atau rasa, yaitu kemampuan penari untuk menghayati dan mengungkapkan emosi atau perasaan yang terkandung dalam tarian. Contoh, penari menampilkan ekspresi sedih, gembira, atau gagah melalui gerakan tubuhnya. Fungsinya yaitu memungkinkan penonton untuk merasakan dan memahami makna di balik tarian tersebut. 4. Wirupa atau ekspresi, yaitu ekspresi wajah dan mimik yang ditampilkan penari untuk memperkuat karakter dari pesan tarian. Contoh,
menggunakan riasan wajah yang mendukung karakter tarian, misalnya riasan tebal dan berwarna untuk tarian yang ceria. Fungsinya yaitu menghidupkan karakter penari dan membuat pesan tarian menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh penonton. 2. Pengaruh tari bagi perkembangan. Seni tari berpengaruh positif bagi perkembangan anak dengan meningkatkan aspek fisik atau motorik, koordinasi, dan keseimbangan kognitif atau ingatan, konsentrasi, pemecahan masalah, sosial atau kerjasama, kepercayaan diri, dan emosional atau ekspresi diri, kreativitas. Menari juga membantu anak lebih mengenali dan mengelola tubuh mereka secara efektif. Aspek fisik. 1. Peningkatan motorik. Latihan tari melatih motorik kasar dan halus seperti melompat, berputar, dan gerakan-gerakan yang lebih detail. 2. Koordinasi dan keseimbangan. Gerakan yang berulang dalam menari membantu anak mengendalikan tubuh dan meningkatkan keseimbangan serta koordinasi antara pikiran dan gerakan. 3. Kesehatan tubuh. Menari membuat tubuh lebih lentur, meningkatkan postur tubuh, dan membantu mengurangi risiko obesitas. Aspek kognitif. 1. Memori dan konsentrasi. 2. Pengaruh tari bagi perkembangan. Seni tari berpengaruh positif bagi perkembangan anak dengan meningkatkan beberapa aspek, yaitu aspek fisik. 1. Peningkatan motorik, yaitu latihan tari melatih motorik kasar dan halus seperti melompat, berputar, dan gerakan-gerakan yang lebih detail. 2. Koordinasi dan keseimbangan. Gerakan yang berulang dalam menari membantu anak mengendalikan tubuh dan meningkatkan keseimbangan serta koordinasi antara pikiran dan gerakan. 3. Kesehatan tubuh. Menari membuat tubuh lebih lentur, meningkatkan postur tubuh, dan membantu mengurangi risiko obesitas. Aspek kognitif. 1. Memori dan konsentrasi. Mengingat langkah-langkah dan ritme tari dapat memperkuat daya ingat dan konsentrasi anak. 2. Kreativitas. Seni tari memberikan ruang bagi anak untuk berkreasi, bereksperimen dengan gerakan, dan mengekspresikan diri secara efektif. 3. Pemecahan masalah. Proses belajar dan refleksi dari sebuah tarian dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir sistematis dan keterampilan pemecahan masalah. Aspek sosial. 1. Kerjasama. Menari secara berkelompok merupakan ruang untuk anak untuk bekerja sama dengan teman yang membantu kohesi dan kerja tim. 2. Kepercayaan diri. Melalui tarian dan interaksi sosial di dalamnya, anak dapat membangun kepercayaan diri mereka. 3. Apresiasi. Anak dapat mengembangkan apresiasi terhadap lingkungan, terutama jika tarian yang dipelajari memiliki tema yang berkaitan dengan alam atau budaya. Aspek emosional. 1. Ekspresi diri. Tari adalah media ekspresi jiwa yang memungkinkan anak untuk menyuarakan perasaan dan emosi mereka secara lebih halus. 2. Refleksi diri adalah tarian yang mendorong anak untuk merefleksikan pengalaman mereka sendiri yang dapat membantu mereka mengembangkan sikap evaluatif yang positif. Dalam pagelaran tari untuk anak usia dini, tata rias, tata busana, dan tata panggung berperan sebagai elemen pendukung yang harus disesuaikan dengan usia mereka. 1. Karakteristik tata rias untuk anak usia dini harus minimalis dan aman dengan tujuan memperkuat ekspresi wajah tanpa mengubah penampilan alami
agar anak bisa fokus pada tarian tanpa gangguan. 1. Bahan nyaman. Pilih kain ringan seperti katun yang longgar untuk mendukung gerak. 2. Desain sederhana. Buat busana dengan sentuhan budaya minimalis seperti sarung versi anak untuk tarian tradisional yang mudah dipakai dapat mencerminkan tema daripada barat. 3. Aspek keamanan. Hindari aksesoris tajam atau lepas yang bisa berbahaya. Pastikan busana anak-anak mudah dirawat untuk panggung berulang. Manfaat pendidikan. Busana membantu anak memahami identitas budaya seperti melalui pola batik sederhana sambil meningkatkan keterampilan motorik dan kerjasama dalam kelompok. 3. Karakteristik tata panggung. Tata panggung harus menciptakan lingkungan yang nyaman dan menarik untuk memfasilitasi pembelajaran melalui tari. 1. Keamanan dan aksesibilitas. Gunakan lantai anti-slip dengan ukuran panggung kecil misalnya 5x5 meter dan pencahayaan lembut agar anak merasa aman dan tidak kewalahan. 2. Desain visual. Tambahkan dekorasi sederhana, tata cahaya atau latar belakang berwarna cerah atau interaktif untuk merangsang imajinasi tanpa mengalihkan fokus dari tari. 3. Aspek edukatif. Rancang panggung yang mendukung interaksi seperti area untuk penonton dekat panggung untuk mengajar konsep ruang dan emosi dalam tari. 4. Manfaat pendidikan. Ini membantu anak belajar kerjasama dari ruang pribadi seperti dalam tari kelompok yang memerlukan koordinasi, integrasi dalam pagelaran tari. Dalam pagelaran tari, tata rias, tata busana, dan tata panggung saling melengkapi untuk menciptakan pengalaman holistik yang mendidik. 5. Pendekatan terintegrasi. Gabungkan elemen-elemen ini untuk mendukung tema tari seperti menggunakan riasan dan busana yang selaras dengan dekorasi panggung agar anak lebih terlibat secara emosional. Contoh penerapan dalam tari tentang alam, riasan wajah sederhana, busana pun ringan, dan panggung dengan prop alam biasa mengajarkan nilai lingkungan sambil meningkatkan partisipasi anak. Manfaat keseluruhan. Ini membangun kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan pemahaman budaya. Misalnya, latihan rutin dapat meningkatkan koordinasi tubuh sebesar 20-30% berdasarkan pengamatan. Itulah paparan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.